Kenapa lu nggak mulai hari ini? Mereka pasti punya 1.001 alasan, ya kan? Oh, nggak punya modal untuk mulai investasi. Kalau dikasih modal pun mereka akan alasan lagi. Oh, nggak tahu belajarnya di mana. Ada tempat untuk belajar. Mereka nggak mau investasi layar ke atas, mereka sombong. Ah, bisa dapat secara gratis. Itu pun ketika udah mau belajar ditunda, ah nanti aja belajarnya. Atau mereka bilang, oh belum siap, nggak ada waktunya untuk belajar. Mereka ini selalu punya 1.001 alasan untuk jadi seorang pecundang. Lu harus tahu, nggak ada yang peduli sama diri lu sendiri, kecuali diri lu sendiri, ya. Mungkin lu bisa bilang orang tua lu itu sayang sama lu. Tapi mereka nggak akan nyeret lu untuk kerja, mereka nggak akan pernah nyeret lu untuk ngambil aksi terhadap diri lu sendiri. Mereka nggak akan tiba-tiba hadiahin lu pakai supercar McLaren gitu. Mereka nggak ada, hidup ini nggak pernah ngasih lu begitu aja. Hidup ini nggak pernah ngasih gua apapun. Dan gua nggak pernah berharap, "Oh hidup lu hutang ya sama gua ini ya, karena gua udah kerja begini lu kasih gua." Nggak ada. Hanya diri lu sendiri yang bisa ngubah nasib lu. Bukan orang tua lu, bukan pemerintahan, bukan orang lain. Jadi stop untuk salahin orang lain. Lu nggak akan dapetin apapun di hidup lu kalau lu nggak berani ambil aksi di diri lu sendiri. Jawaban dari semua di hidup itu adalah berani untuk ambil aksi, ya. Lu mau sukses, ini gua kasih rumusnya, ya. Rumus dari sukses, banyak yang nanya, "Rahasia sukses itu apa?" Gue kasih rumusnya di sini. Sukses sama dengan analisa dikali dengan aksi. Banyak yang stop di bagian analisa, bahkan banyak yang nggak bisa di bagian analisa. Nah, tapi semuanya berhenti di bagian aksi. Ketika mereka punya sebuah ide, sebuah inspirasi itu nggak pernah jadi aksi. Ketika mereka mau lakukan ini nggak pernah jadi aksi. Gue udah sering gitu kasih contoh, ya, analisa. Industri apa sih yang maju di masa depan? Gue kasih tahu, cryptocurrency itu bakal gantiin semua dunia finansial. Gue udah kasih tahu, artificial intelligence itu akan gantiin lu semua. Apalagi ketika bentuknya fisik, petani pun akan diganti. Semuanya akan humanoid robot nanti ke depannya. Coba hari ini lu ambil aksi, lu ikut kursus online untuk tingkatin skill lu di bidang itu. Lu ganti coba, waktu scrolling sosmed nggak jelas lu, dengan nontonin podcast. Tiap tiap Jensen Huang ngomong apa, lu dengerin. Tiap Sam Altman ngomong apa, lu dengerin gitu podcastnya. Lu pelajari, oh AI ini akan kemana nih ke depannya. Apa aja nih opportunity yang gue bisa lakukan. Agent AI apa yang gue bisa bikin gitu loh. Gue kasih banyak sekali sih kalau kalian mau jadi orang miliarder-miliarder gitu. Lu bikin AI yang bisa bantu orang untuk bikin customer service, lu bikin AI untuk bantu orang jadi sales gitu. Lu mau belajar investasi, lu coba catat pengeluaran dan pendapatan lu 30 hari ke depan tuh seperti apa. Lu mau beli Bitcoin, coba punya uang 1 juta, coba punya uang 100.000 pun lu coba untuk beli. Gua pun kasih peta, ya selama 2 tahun lebih borong Bitcoin, gua kasih petanya, nih cara gandain uang lu nih. Itu aja lu masih skeptis dengan bukti yang terbuka, transparan, selama berbulan-bulan, lebih dari 2 tahun loh. Sekarang ini 2025 udah mau habis gitu. Tapi apa bedanya lu sama diri lu di 2024 tahun kemarin? Lu mungkin masih mikirin tahun baru 2024, ini 2025 udah mau habis, 2026 lu masih menjadi pecundang yang sama. Orang tua lu masih miskin, keluarga lu masih miskin, hidup lu masih miskin. Lu coba ya, struktur hidup lu. Oke, hari ini 3 aksi apa yang gua mau lakukan? Oke, gua mau belajar untuk bisa berinvestasi. Oke, gua mau belajar ya, cara gua menggunakan AI seperti apa. Oh, gua mau belajar teknologi kripto itu seperti apa. Lu tekuni, lu pelajari. Lu kurangin gitu loh, nongkrong-nongkrong nggak guna ya, bukan kurangin 50%, lu kurangin semuanya. Apa susahnya? Bilang enggak. Ya ketika diajak, "Oh enggak, saya lagi mau fokus untuk belajar. Saya pengen ngubah hidup saya nggak pengen jadi pecundang seperti tahun lalu." Coba aksi buat datangin event-event, ketemu dengan komunitas, lu belajar untuk ketemu orang-orang baru. Siapa tahu dari situ bisa dibuka jalannya, gitu. Karena hoki itu selalu datang ke mereka yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk ambil aksi, gue bilang. Sukses sama dengan analisa dikali aksi. Analisanya udah gue kasih nih, ini analisanya nih. Ini 2 industri yang bikin lu jadi kaya di masa depan. Tapi lu nggak mau ambil aksi untuk 2 industri ini, ya gimana gitu. Coba lu lakukan komitmen-komitmen kecil yang lu follow through gitu. Lu beneran lakuin. Lu mau ngelamar kerja ke orang, coba aksi. Gimana caranya saya bikin CV yang bener gitu. Jangan CV lu isinya gambar-gambar nggak jelas. Ketika gue bikin pernah waktu itu lowongan kerja isinya CV nggak, gambar-gambar nggak jelas. Lu mau ngelamarnya nggak becus gitu loh. Gue liat CV pengen itu HRD gue kasih, gue pengen gue buang ke tong sampah gitu. Gimana caranya? Lu mau cari kerja, oke gue bangun akun LinkedIn yang profesional, itu aksi gitu loh. Lu coba, lu mau mulai bisnis nih, setiap ada ide, ada inspirasi, lu catat, lu tulis gitu.
Lu mau jadi investor yang jago, coba pelajari siapa investor terbaik di dunia, gimana cara mereka kerja, value investing itu apa, gimana caranya gue sisihkan 10% dari gue punya pendapatan gaji 10 juta, Sejuta nih, oke gue mau belajar investasi, gimana nih caranya belajar investasi? Coba untuk beli aset produktif, bukan gaya hidup. Coba lu bikin target gitu. Gue mau aset gue di 2025 ini sekian. Nah, 2026 gue mau ini grow at least 10-20% nih. Gimana caranya aset gue berbeda sama tahun lalu? Jangan aset lu sama lagi sama tahun ini. Tahun lalu, 3 tahun lalu aset lu jumlahnya sama. Lu cuma punya uang 20 juta gitu di bank lu. Oke, gue punya target, gue mau punya 1 miliar rupiah di 2026. Lu capai target itu. 2027, oke gue pengen punya 2 miliar 2027. 2028, gue pengen punya 4 miliar 2028. 2029, gue pengen punya 8 miliar. Lu harus punya target yang jelas. Analisa ya. Sukses sama analisa dikali aksi. Itu analisanya tuh. Lu bikin jadi sebuah rencana. Jadi dari mimpi, lu balut jadi sebuah rencana. Lu harus sadar ya, hidup di dunia ini tuh sangat singkat. Lu jangan dengerin orang-orang yang bilang, "Oh nanti sukses kayaknya nanti aja." Itu biarin aja orang-orang tua itu yang sukses. Karena gue kasih tahu di lu, 1 triliun di umur 24 tahun itu sangat berbeda dengan 1 triliun di umur 36 tahun. Sangat berbeda dengan 1 triliun di umur 50 tahun. Lu nggak usah muluk-muluk bisa ngomong-ngomong jadi triliuner, lu jadi miliarder deh. 1 miliar di umur 24 itu jauh lebih berharga dibanding 1 miliar di umur 35. Jadi buat orang yang nggak ngerti nih konsep dasar dari keuangan, finance ini, ada konsep namanya time value of money. Uang sekarang itu lebih berharga dibanding uang di masa depan. Makanya gue suka ketawa kalau ada yang bilang, "Oh ada yang bilang lebih jago karena duitnya dia punya 2 triliun nih ya. Uangnya dia punya 2 triliun di umur 40 tahun." Itu nggak berharga gue umur 40 uang segitu. Gue di umur 40 tahun uang gue udah berapa. Karena ada rumus yang namanya compounding interest, bunga berbunga. Lu nggak bisa bandingin itu apple to apple gitu. Lu harus sadar waktu itu sangat sebentar. Jangan disia-siain. Jangan lu bahagian orang tua lu, ketika orang tua lu udah nggak ada lagi. Karena waktu lu di sini aja nggak sebentar, gimana waktu orang tua lu di dunia ini. Kalau lu belum jadi apa-apa, ya, ada kesedihan yang sangat besar gue lihat di bawah dunia ini. Ketika orang itu sukses, orang tuanya udah nggak ada. Baru dia jadi seseorang. Nggak ada orang tua yang bisa ngeliat, oh dia bangga sama anaknya. Jangan jadi manusia seperti itu. Gue dari dulu nggak pernah puas ya, mau hidup yang biasa-biasa aja. Gue nggak pengen jadi orang biasa. Gue nggak mau jadi investor biasa-biasa aja. Gue tahu hidup ini cuma sekali. Gue nggak mau jadi investor yang biasa. Gue nggak mau punya rumah yang biasa. Gue nggak mau punya keluarga yang biasa-biasa aja. Gue nggak mau punya semuanya yang biasa-biasa aja. Gue mau yang terbaik yang dunia ini bisa kasih. Gue lihat di dunia ini orang yang bisa menang itu beneran ngelakuin apapun ya. Yang penting gue menang. Gue selalu mikir kalau ada orang yang menang, kenapa mereka layak dapat yang terbaik sedangkan gue enggak? Ini ketika gue masih miskin. Kok dia layak dapat yang terbaik sedangkan gue enggak? Gue nggak iri dengan dia, gue nggak dengki dengan dia, gue nggak benci